Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah wajib yaitu sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Tiara Candi 1 dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khotib berusaha mengambil dari sebuah kitab yang fenomenal yang katanya kitab ini tingkat keilmuannya setelah Al-Quran, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di halaman pertama ada Al-Muqaddimah, pengantar dari biografi pengarang Ihya Ulumuddin, halaman 7 sampai 8. Disebutkan di sana kita punya seorang ulama yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Abad 5 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Masehi atau 450 Hijriah. Sangat banyak karya yang ditulisnya, termasuk yang sangat terkenal yaitu yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin dengan 4 jilidnya. Beliau bernama Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Kitabnya yang monumental dan banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren, menghidupkan ilmu-ilmu agama atau Ihya Ulumuddin. Kitab ini dan karya-karya intelektual yang lain telah dikaji oleh umat Islam selama 9 abad terus menerus sampai sekarang. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu sejarah hidupnya. Sejak kecil beliau sudah yatim. Sebelum ayahandanya wafat, ayahandanya berpesan kepada temannya, ke teman karibnya, bahwa ketika saya meninggal maka harta ini saya titipkan kepada engkau supaya diberikan kepada Al-Ghazali dan adiknya untuk menuntut ilmu. Kemudian ayahnya wafat, Ghazali masih kecil. Ghazali berangkatlah mencari ilmu, belajar
dan ternyata beliau adalah di salah satu pondok, di salah satu majlis, beliau adalah anak yang sangat pintar dan menonjol. Ketika Ghazali selesai dari periode menuntut ilmu, beliau pulang ke negerinya, nama negerinya adalah Tis. Di tengah perjalanan, dalam perjalanan pulang Al-Ghazali, ada segerombolan perampok menjarah seluruh harta beliau yang beliau bawa kala itu, termasuk satu koper besar. Ia memohon kepada seorang perampok, jangan mengambil koper yang besar itu. Sang perampok bertanya, apa isinya? Dalam mukadimah itu disebutkan, Ghazali menjawab, koper besar itu berisi buku, catatan, pelajaran, dan komentar-komentar saya terhadap pelajaran selama menuntut ilmu. Isi koper ini sangat penting bagi saya, kata beliau, karena merupakan gudangnya ilmu saya. Kemudian sang perampok mengejek Al-Ghazali, ilmu itu di kepala, bukan di dalam catatan. Al-ilmu fis sudur, la fis sudur, katanya. Singkat cerita, Ghazali berhasil membujuk agar koper besar itu tidak diambil. Sesampainya beliau di kampung Tis halamannya, Ghazali giat belajar kembali, terus menerus mempelajari ilmu yang dia tulis dalam catatan-catatan tersebut. Catatan-catatan tersebut termasuk sebagai at-ta'rifat, komentar-komentar, karena seluruh kitab yang ia bawa dalam koper banyak komentar-komentar tulisan yang dari gurunya. Selanjutnya Ghazali menjadi pendidik yang cemerlang, dan memang cukup lama beliau menjadi teknokrat, lalu mengundurkan diri untuk menjadi pendidik, untuk menyiapkan generasi yang bertauhid, menyiapkan generasi yang lurus berakidah. Sehingga beliau mengajar di kampus yang sangat besar yang namanya Nizamiyah, kampus Nizamiyah, sampai akhir hayatnya. Disebutkan dalam mukaddimah itu beliau mengajar sampai akhir hayatnya haditsur Rasul, hadis Rasul, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kami lanjutkan. Ketika sholat subuh, beliau mengambil wudu dan melakukan sholat subuh dalam keadaan masih mempunyai wudu, masih suci. Beliau meminta kepada saudaranya untuk diambilkan kain kafan. Kemudian sebelum matahari terbit, beliau mengkafani seluruh badannya, meminta bantuan kepada adiknya. Setelah itu terbit, baru Allah memanggilnya. Nampak jelas cerita di sini di mukaddimah itu bahwa beliau sangat mempersiapkan kematiannya dengan amal yang nyata, dengan ilmu yang bermanfaat, dan mengajarnya tentang hadis-hadis Rasul Asy-Syarif yang mulia. Karya intelektualnya yang sangat banyak, amal ibadahnya, dan kegiatan pengajarannya tentu akan menjadi kawan di dalam menerangi kuburnya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah Al-Muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin yang paling awal sendiri, kita bisa mengambil pelajaran bahwa
seseorang hendaknya tidak hanya menyiapkan hidup enak, tidak menyiapkan makan enak, rumah bagus, mobil mewah, tapi harus menyiapkan akhirat yang enak. Mengapa? Kita semua tahu bahwa Allah telah mengajarkan kepada kita di doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta bebas dari siksa api neraka. Rasulullah bersabda bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang membuat dirinya taat dan patuh dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Saya ulangi lagi, Rasulullah bersabda bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang membuat dirinya taat dan patuh dan mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Mafhum mukhalafahnya adalah, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya seraya berharap mendapatkan pahala dari Allah. Itu adalah nonsen. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya hidup kita ini sebentar. Dari kisah itu kita bisa ambil bahwa ingin hidup nikmat dan serasa enak ketika kita pulang kerja jam 5, mempersiapkan diri untuk melakukan sholat jamaah maghrib, untuk melakukan sholat jamaah isya, belum keluar kemana-mana sambil menunggu sholat isya, kemudian bangun subuh fajar untuk melakukan jamaah sholat subuh. Itu sangat nikmat sekali, sehingga antara keduanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita dapat di dunia enak, di akhirat enak. Karena apa? Karena di dunia kita bekerja dengan niat menafkahi anak istri kita, dan ibadah menunggu sholat maghrib, menunggu sholat isya, dan menunggu sholat jamaah. Ini adalah yang harus kita lakukan sebagai orang yang tidak alim, tidak pintar, tapi kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah muqaddimah yang sangat, narasinya sangat mudah, tapi bisa dikompilasikan dengan hal keadaan kita di dunia. Sehingga ketika kita ingin nikmat di dunia, jangan lupa juga nikmat di akhirat. Jangan nikmat di dunia saja yang kita cari, tapi akhirat kita tidak siapkan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita jaga sholat waktu kita, meskipun kita tidak sedekah, tapi lebih utama sedekah. Sama ini adalah Muharram, mempersiapkan tanggal 10 untuk sedekah, ngerumat anak yatim, sempatkan untuk sedekah ke anak yatim, karena ini adalah di bulan Muharram. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit muqaddimah dari kitab Ihya Ulumuddin, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaiki akhir umur kami dan lindungi dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Allahumma ahsin khatimatana wa raddana ilaika maraddan jamila ghaira mahzin wala qadihin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.